Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV yang berbahagia, pada kesempatan ini editorial mulia kembali menyapa Anda semua di channel yang cerdas menggerakkan. Pada edisi ini, Desember 2020 merupakan edisi pamungkas di tahun pandemi, dan mulia mengangkat beragam tema yang lebih mengarah pada bagaimana semestinya fokus dan konsentrasi kita di akhir tahun 2020 di mana pandemi belum berakhir. Sisi yang sangat menarik untuk kemudian dihadirkan dalam diri kita yang diulas oleh majalah ini adalah tentang bagaimana kita memiliki paradigma berbagi. Berbagi merupakan sebuah amalan yang dia tidak saja membutuhkan sebuah pengetahuan, tapi membentuk menjelma menjadi sebuah paradigma, yaitu kemampuan berpikir untuk meyakini bahwa berbagi adalah kebaikan dan mustahil memberi dampak yang negatif. Oleh karena itu hadis Nabi mengatakan bahwa setiap orang yang bersedekah insya Allah akan dihindarkan dari kemiskinan. Dan secara umum tema pada majalah mulia 2020 Desember ini adalah bagaimana kita tidak kendor untuk berbagi. Sebuah ajakan, sebuah seruan, sebuah dorongan agar kita tidak salah fokus dalam hidup ini. Karena memang perintah untuk sedekah baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa banyaknya. Dan yang menarik, orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang sempurna imannya menurut Islam adalah mereka yang bisa memaafkan dan terus berbagi kepada sesama. Tema yang tidak kalah penting adalah kaitannya dengan bagaimana sebuah perusahaan atau usaha yang dia sudah terkena wajib zakat, kemudian dia menghitung neraca keuangannya itu berdasarkan kalender Masehi. Karena kita sama-sama ketahui ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Bagaimana jika kemudian sebuah usaha dijalankan dengan mengacu pada kalender Masehi? Di sini Ustadz Abdul Holik pada rubrik fikih menjelaskan bahwa beda antara kalender Masehi dengan Hijriah itu ada 11 hari. Jadi kalau kita biasanya zakat perusahaan ataupun zakat apapun pada umumnya 2,5%, maka jika betul-betul memang secara teknis mengalami kendala dari sisi penghitungan secara miladiah atau Masehi, langkah yang ditempuh adalah boleh untuk menghitung keuangan dan mengeluarkan zakat berdasarkan kalender Masehi itu dengan catatan tidak 2,5%, ada kelebihannya. Seperti apa dan berapa, sahabat bisa atau pemirsa BMH TV bisa lihat di majalah mulia pada rubrik fikih keuangan berdasar kalender Masehi. Yang berikutnya adalah masalah rumah tangga. Ini diasuh dalam rubrik kelambu yang diampu oleh Ustadz Endang Abdurrahman. Beliau adalah Ketua Departemen Keluarga dan PAUD di DPP Hidayatullah. Bahwa di sini berharap istri bisa kembali pulang. Jadi ini sebuah fenomena yang mungkin kita pernah mendengar bahwa ada seorang istri kemudian dia lebih sering mendengarkan ungkapan, harapan, bahkan mungkin perintah sang ibu dibanding suaminya sendiri. Dan dalam kasus ini, sang istri karena begitu cintanya pada sang ibu, dia sampai kemudian memilih untuk tidak tinggal bersama suaminya demi menuruti atau patuh kepada sang ibu. Bagaimana ini semua bisa diatasi dan cara-cara terbaik secara komunikatif yang bisa dibangun, dijelaskan semua dengan panjang lebar di majalah ini. Jadi majalah ini akan mengupas hal-hal yang mungkin kita sudah biasa melihat, mendengar, tapi benarkah kita mengerti soal itu? Nah, ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita semua. Dan secara umum adalah bagaimana majalah ini mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa memanifestasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada di dalam rubrik adab itu memuliakan tetangga. Jadi jangan salah, cuek kepada tetangga itu berarti kita tidak beradab. Karena memang dalam Islam memuliakan tetangga itu kaitannya dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Dan ini ada satu kisah di sini bahwa Imam Abu Hanifah itu
pernah punya seorang tetangga yang begitu mengganggu pekerjaannya, tapi ketika dia karena sifatnya yang selalu destruktif itu ditangkap oleh pihak keamanan, maka Imam Abu Hanifah ini, ya kalau sekarang istilahnya, menemui presiden atau gubernur agar kapoldanya melepas gitu kan. Padahal tetangganya ini adalah tetangga yang banyak melakukan gangguan. Imam Abu Hanifah sabar, dia melobi untuk kemudian tetangganya ini dibebaskan. Tengah malam dia datang ke khalifah ketika itu, dan pada akhirnya dibebaskan. Dan sang tetangga itu melihat Abu Hanifah di depan pintu gerbang penjara. Kemudian, engkau yang membebaskan aku, benar kata Imam Abu Hanifah, maka dia berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi adab akan mendorong manusia mengenal kebenaran dan pada akhirnya terang hatinya dengan cahaya iman. Meskipun ada sebuah proses kadang-kadang dramatis, dan seperti itulah yang umumnya terjadi. Bagaimana juga banyak orang masuk Islam itu dikarenakan adab yang begitu dominan di dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Dan yang tidak kalah menarik adalah kupasan soal sejarah yang ini kaitannya dengan bagaimana sih sebenarnya seorang pemimpin melihat dirinya. Ternyata Umar itu adalah budak umat Islam. Jadi suatu saat Umar ini dalam terik matahari yang begitu menyengat, ya, ada seekor unta yang lepas ya dari kandang begitu. Kemudian tengah hari yang begitu terik itu Umar langsung turun mencari unta yang lepas itu dengan begitu luar biasa usahanya, sampai berkeringat dan luar biasa mukanya. Kalau bahasa sekarang itu gosong dia punya wajah misalnya begitu ya, karena begitu teriknya. Ketika diingatkan, Umar biar saya saja, kata pembantunya, kata Umar, engkau tidak mungkin ya menanggung beban dosa saya ketika zakat ini lepas ya. Zakat berupa unta itu lepas, karena zakat ini adalah hak fakir miskin, hak orang-orang lemah yang harus ditunaikan dan disampaikan. Sedemikian komitmennya seorang pemimpin di dalam menjalankan upayanya untuk melayani umat. Jadi kepemimpinan, amanah sebenarnya bukan satu hal yang penting untuk dibanggakan, berprestasi, selamat, sukses dan seterusnya. Justru disitulah sebenarnya nilai-nilai penghambaan kita sekaligus kekhalifahan itu dihadirkan. Dan secara umum majalah mulia ini juga mengulas tentang bagaimana kita senantiasa berusaha untuk dekat dengan Al-Quran, menghidupkan nilai-nilai iman, adab, dan yang tidak kalah penting adalah semangat berbagi tidak boleh kendor, terutama di masa pandemi di mana banyak saudara-saudara kita yang sekedar mohon maaf untuk makan sehari-hari itu kesulitan. Oleh karena itu, jadilah insan-insan beriman yang hadir memberikan solusi bagi kehidupan kita. Sedekah, berbagi tidak mesti berupa harta, berupa uang, senyuman, kesadaran kita untuk menyingkirkan batu dari jalanan, kayu, duri dan sebagainya, itu juga merupakan manifestasi iman, dan itu juga bagian dari semangat mengimplementasikan ruh untuk berbagi itu. Dan insya Allah tidak satupun perkara kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, oleh umat Islam, melainkan Allah akan berikan balasan terbaik. Mari terus tingkatkan literasi keluarga kita dengan semangat berbagi, dengan semangat mencintai sesama, dengan semangat menghidupkan iman kita dan mengamalkan nilai-nilai adab dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi keluarga yang betul-betul mulia di dunia dan di akhirat. Tetap di channel BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Jangan lupa untuk terus memantau lalu like, subscribe, komen, dan share kepada sebanyak-banyak umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.